Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan GDA 302 Pemodelan Geospasial. Di pertemuan minggu ke-13 ini, saya akan membahas sedikit tentang analisis dan geoprocessing dalam suatu penyelesaian studi kasus. Nanti kalian akan diberikan tugas untuk minggu ini dan minggu berikutnya untuk studi kasus menggunakan data regional. Analisis penyelesaian studi kasus secara spasial. Analisis yang dimaksud adalah proses yang fokus pada penentuan pola dan korelasi berdasarkan data-data geografis atau berdasarkan data-data spasial. Analisis di sini memberikan gambaran dan informasi terkait dari lokasi yang dikaji dan juga membantu fokus untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang dikaji. Umumnya terdiri dari 3 tipe dasar operasi. Yang pertama adalah atribut queries, lalu spatial queries, lalu geoprocessing. Jadi, ada 3 operasi dalam geoprocessing, yaitu yang melibatkan proses atribut, kemudian melibatkan korelasi spasial, lalu geoprocessing yaitu membuat dataset baru dengan suatu proses yang bersifat geoproses tadi, ya. Ini berikut adalah contoh, dari, penentuan korelasi antara lokasi sekolah dengan kejadian kriminal di sekitar wilayahnya. Di sini menggunakan, eee, geoprocessing ya, di sini ada proses buffering. Apakah geoprocessing itu sendiri? Sebenarnya sudah saya bahas sedikit di pertemuan, sebelum-sebelumnya ya. Jadi operasi, geoprocessing ini adalah operasi yang ada dalam sistem informasi geografis yang digunakan untuk memanipulasi data-data spasial atau data-data dari, sistem informasi geografis. Jadi di sini kalau, diagram sederhananya kita punya input dataset, lalu kita, lakukan eee operasi geoprocessing tadi, lalu akan didapatkan suatu data baru. Ini sebenarnya sudah kalian lakukan, yang kemarin kalian lakukan ya. Beberapa contoh untuk geoprocessing ini adalah membuat zona buffer, ini seperti yang kalian lakukan minggu lalu, kemudian memasukkan field atribut atau menambahkan field dalam tabel atribut. Lalu mencari lokasi yang sesuai untuk berbagai, kebutuhan ya, di sini maksudnya sesuai dengan apa yang kalian kaji, lalu merubah save file menjadi geodatabase feature class ya. Jadi dari data SHP kalian bisa mendapatkan, data geodatabase-nya. Itu termasuk ke dalam proses geoprocessing juga. Kerangka kerja dalam geoprocessing itu sendiri ada 4. Yang pertama bisa dilakukan melalui tool dialog ya. Jadi nanti ketika kita mau contoh melakukan proses buffering, kita klik buffering-nya, dia akan keluar input-nya, lalu proses buffering-nya mau seperti apa, lalu output-nya disimpan di mana. Ya, itu seperti yang sudah kalian lakukan. Kemudian dengan script atau dengan menggunakan bahasa program. Untuk ArcGIS mereka menggunakan bahasa program Python. Jadi kalian memasukkan, proses geoprocessing yang akan kalian lakukan, tapi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Lalu menggunakan model, ya, menggunakan model kalian sudah bisa ini di mana, dari toolbox modelnya kalian tinggal tarik ya, lalu masukkan, nanti dengan model itu sendiri akan, berjalan proses geoprocessing yang ingin kalian lakukan. Lalu dengan command line ya, di sini kalian juga bisa memasukkan, perintah dalam bentuk, baris ya, di sini untuk sesuai dengan apa yang, kalian inginkan ya. Jadi ini, beberapa kerangka kerja yang ada dalam geoprocessing tersebut. Langkah-langkah dalam proses analisis ya, ada 5. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan atau permasalahan yang akan kita kaji. Jadi kita sebelum melakukan analisis harus memahami dulu gitu ya, pertanyaan atau permasalahannya itu mau seperti apa. Dengan ini kita akan, eee, kita akan berusaha untuk mencari informasi apa yang dibutuhkan untuk bisa,
menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang kedua adalah memahami data yang didapatkan. Jadi kita sudah memahami permasalahannya, lalu sudah mengumpulkan data, lalu kita memahami data yang didapatkan tersebut, yaitu yang pertama, data apa yang didapatkannya, data apa yang dibutuhkannya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Yang ketiga, lalu memilih metode atau, geoprocessing environment-nya. Kita sudah tahu masalahnya apa, datanya sudah punya, kita sudah paham juga, lalu kita harus melakukan, pemilihan pemilihan proses geoprocessing apa yang akan kita, gunakan ya. Jadi dari mulai menentukan metodenya, lalu menentukan environment yang, dapat memudahkan dalam melakukan analisis. Yang keempat, barulah dilakukan proses, pengolahan datanya ya. Jadi ini memahami konteks, jadi ketika kalian, kemarin-kemarin saya berikan contoh latihannya ya, jadi kalian mengikuti apa yang saya berikan. Nah, nanti dalam prosesnya itu kalian harus bisa memahami kenapa melakukannya seperti itu, ya. Kenapa harus memasukkan inputnya, contoh data data X gitu ya, kenapa? Lalu itu harus dipahami, apa yang dilakukan dalam proses, pengolahan datanya atau eee, dalam proses analisisnya itu ya. Lalu yang terakhir adalah menampilkan hasil. Jadi dalam menampilkan hasil ini kalian akan mendapatkan, hasil contoh mendapatkan peta ya kayak kemarin minggu lalu mendapatkan peta buffer-nya tersebut, lalu menjawab pertanyaan terkait dengan analisisnya dan membuat kesimpulan. Jadi apa yang bisa diambil eee, dari proses penyelesaian masalah tersebut ya. Jadi itu adalah langkah-langkah dari proses analisis. Oke. Nah, untuk minggu ke-14 dan, 15 nanti, saya akan memberikan tugas, kelompok ya. Jadi masing-masing satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, nanti satu kelompok akan diberi studi kasus ya. Pembagian kelompok dan pemberian topik ini, nanti sama-sama kita akan tentukan di minggu ke-13 ini ya. Lalu diselesaikan tugas ini paling lambat tanggal 10 Juli 2020 ya. Nah, tugas ini, akan membantu penilaian akhirnya sampai dengan 30%. Jadi, saya mohon kalian coba dan ini akan dapat, membantu nilai kalian dan juga nanti, eee, akan ak eee, akan menjadi, eee maksud saya selain membantu nilai, juga ini, menjadi bagian dari soal yang akan diberikan di UAS nanti, ya. Oke, itu, poin-poinnya ya, eee, nanti kita akan diskusi lagi di forum, Telegram. Oh ya, satu lagi yang perlu dipahami dari studi kasus ini hanya berupa kajian pendekatan sederhana ya. Jadi untuk proses yang lebih kompleks ini berbeda lagi gitu ya. Jadi ini eee, hanya studi kasus yang sederhana dengan beberapa parameter yang kita sederhanakan gitu ya. Akan tetapi ini bisa jadi latihan bagaimana cara, eee, melakukan pemodelan dan juga melakukan, analisis secara spasial yang nanti akan sangat membantu kalian dalam, bisa dalam, proses belajar kalian selanjutnya, contoh dalam dalam tugas akhir. Itu semua yang saya bisa sampaikan. Berikut adalah beberapa referensi ya. Oke. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.